Selanjutnya, soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada 4 bejana ya, bejana A, B, C, dan D. Nah, masing-masing bejana ini kalau kita lihat ukurannya sama. Jadi ukuran atau volume ya. Volumenya sama. Kita bisa lihat bahwa ukuran tabungnya sama. Ukuran bejananya sama. Nah, tetapi di dalamnya ada tulisan 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm. Nah, ATM ini kan satuan tekanan ya, teman-teman. Jadi, kita bisa katakan bahwa tekanan atau P1 lebih kecil dari P2, lebih kecil dari P3, lebih kecil dari P4. Jadi, yang paling besar tekanannya adalah C4. Oh, ini kita pakai ABC ya. A, B, gitu ya. Kemudian C, dan D gitu ya. Jadi tekanan yang paling kecil itu adalah si A, tekanan paling besar si D. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pernyataan yang benar tentang sifat gas dalam bejana yang memiliki volume sama. Nah, di sini dikatakan juga volume sama. Walaupun nggak dikatakan, kita bisa melihat bahwa ukuran bejananya sama ya. Nah, yang A, jika temperaturnya sama, maka di dalam bejana D gerakan molekulnya lebih cepat. Nah, konsepnya gini teman-teman ya. Suhu itu bisa dilihat atau suhu suatu gas itu mengindikasikan kecepatan partikel gas. Itu artinya apa? Kalau suhunya tinggi, kecepatan partikel gasnya juga besar gitu. Jadi partikel gasnya itu bergerak cukup cepat. Ya, jadi kalau suhu identik dengan kecepatan, maka jawaban yang A ini udah pasti salah. Karena dia katakan gini, jika temperatur sama, ya, langsung lihat ujungnya, gerakan molekulnya cepat. Nah, ini salah. Jadi kalau temperaturnya sama, udah pasti gerakan molekulnya sama. Gitu harusnya, ya. Maka kita lihat juga yang B. Jika temperatur sama, maka jumlah molekul gas paling sedikit. Nah, jadi temperatur itu dilihat oke. Yang B, jika temperatur sama, maka bejana D memiliki jumlah gas paling sedikit. Nah, ini juga salah nih. Ya, jadi kalau suhunya sama, oke, gerakannya pasti sama kan gitu ya. Tapi di sini diputar ke lainnya gitu ya. Nah, karena bejana D memiliki tekanan paling besar gitu ya. Jadi dia pasti memiliki jumlah molekul paling banyak gitu ya. Jadi tekanan itu nanti kalau suhu tadi mengindikasikan kecepatan, tekanan itu mengindikasikan juga nanti jumlah molekul. Gitu ya, walaupun nanti suhu juga bisa mengindikasikan itu. Tapi dalam hal ini kalau suhunya sama, maka bejana yang memiliki tekanan paling besar itu harusnya memiliki jumlah molekul paling banyak. Jadi ini udah pasti salah yang B. Jadi harusnya dia katakan gini, bejana D memiliki jumlah molekul gas paling banyak gitu ya. Kemudian yang C, jika jumlah molekulnya sama, gas dalam bejana A gerakan molekul-molekulnya lebih cepat. Nah, ini juga salah ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling benar ini udah pasti yang D teman-teman ya. Jika jumlah molekulnya sama, gas dalam bejana D memiliki suhu lebih tinggi. Ya, ini jawaban yang paling tepat ya. Jadi sebenarnya kita ngikutin rumus P kali V sama dengan N kali R kali T gitu ya teman-teman. Jadi kita lihatnya gini, tekanan besar itu berarti suhunya besar. Atau kita bisa ubah rumusnya menjadi nRT per V gitu ya. Kita bisa mengatakan bahwa kalau tekanan besar itu volumenya kecil. Nah, dalam hal ini volumenya udah pasti sama semua gitu. Maka kita nggak lihat volume lagi. Berarti kita cuma melihat, nah karena R ini konstanta, dia nggak berubah. P itu kita cuma lihat dua hal teman-teman. Jadi tekanan itu melihat N dan T gitu ya. Jadi kalau dua kemungkinannya berarti ini. Jadi tekanan besar itu karena N-nya, karena jumlah molekulnya besar gitu ya, atau kemungkinan kedua, tekanan besar itu karena suhunya tinggi. Nah, ini sebenarnya secara rumus tadi ya. Jadi tekanan itu ditentukan oleh jumlah molekul dan suhu karena volumenya udah sama gitu ya teman-teman ya.